Dun, 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 dun. Halo, kembali lagi bersama gue Ryu dari Kelana Biru dan Kelana Biru Sotoy. Sorry nggak lengkap. Dan seperti yang kalian lihat di sini screenshotnya, Sotoy. Hashtag Sotoy ibu-ibu ini marah pada kurir. Awalnya gue penasaran kenapa ibu-ibu ini sampai marah ke kurir. Jadi seperti biasa, ternyata marahnya itu karena klasik, teman-teman. Jadi ibu-ibu ini beli barang di di pembelian online. Dia beli barang, terus ternyata sekali dibuka di hadapan kurirnya langsung, barang itu tidak sesuai dengan apa yang dia pesan. Dia marah-marah ke kurir dan minta dikembalikan ke pengirim, minta ditukar, tapi dengan marah-marah. Packingnya sudah dibongkar dan menurut gue ini gak sesuai banget ya. Harusnya dia tahu mekanismenya, caranya untuk pengembalian barang yang sudah dibeli tapi gak sesuai. Kita bisa melakukan report di, misalkan kita pembeliannya di Lazada, pembeliannya di Shopee lewat Shopee, Tokopedia lewat Tokopedia, Bukalapak lewat Bukalapak, dan yang lain lewat tempat website pembelian kita dengan mekanisme dan persyaratan yang berlaku. Kan soal itu tahu. Sedangkan driver atau kurir, teman-teman, itu tugasnya hanya mengantarkan barang, tidak peduli barang itu asli, palsu, KW, tidak sesuai, nggak peduli. Yang penting tugas kurir barang itu sampai. Kalau bayar di tempat, uangnya dikasih, gitu aja, teman-teman. Uangnya dikasih, uang pembayarannya, gitu aja. Kok repot banget sih. Terus sedangkan ibu ini kayak nunjukin kebegoannya dia gitu, dan dia ngomong itu nggak sendirian. Ibu ini dengan ibu yang satunya lagi. Kenapa gue nggak bikin video reactionnya di sini? Karena gue tadi sempat nonton, teman-teman, sempat gue rekam juga, gue record juga. Di dalamnya itu ada kata-kata kasar, anjing, atau seperti ngancam lah, anjing, atau gue bunuh, gue habisin, atau apa, kata-kata yang gak pantas gitu. Jadi kalau lo beli barang di online, itu gak bisa lo marah-marahnya ke kurir itu tugasnya cuma ngirimin barang dari tempat, misalkan dia kurir JNT atau JNE. Biarkan setiap di tempat itu pengiriman barang pasti ngambilnya di kantornya dia dulu, di kantor, terus dikirimkan ke tempat. Gak bisa serta-merta tuh barang langsung dikembalikan gitu aja. Komplainnya ke kurir juga gak bisa, gak mungkin. Kurir gak mungkin sampai ketukar atau salah pengiriman. Kalau udah nomor resinya sesuai, gak mungkin bisa dikembaliin lagi. Biasanya sih gitu, emang seharusnya gitu. Kalau nomor resinya itu sudah sesuai, dikirimkannya sesuai ke rumah. Masalah itu barang palsu, KW, atau tidak sesuai atau rusak, itu tanggung jawabnya si penjual. Kalau si penjual komplainnya lewat mana?
gimana? Misalkan lu beli di Tokopedia, komplainnya Tokopedia, Shopee komplainnya di Shopee, Bukalapak komplainnya di Bukalapak, JD.id juga komplainnya di JD.id, Lazada juga komplainnya di Lazada. Gak bisa lu komplain di kurir. Masa yang kayak gini harus dibilangin juga sih? Masa harus dididik juga sih? Udah, mau kayak gimana pun lo marah-marah kayak gimana pun, yang salah di sini jelas yang salah di lu, bukan dari kurirnya yang salah. Masalahnya lu terlalu bego. Sorry ya kalau gue ngomong-ngomong kasar di sini. Ini udah videoku dulu gue ngomong kasar. Hari ini pertama tadi ngomong kasar gara-gara antol COVID. Sekarang gara-gara nih ibu-ibu sialan. Jelas teman-teman, kenapa gue sangat lo kok bang lo dukung banget sih ke driver ojek online driver Tokopedia tersebut bang? Karena kenapa? Karena gue pernah di posisi si driver kurir teman-teman. Barangnya tidak sesuai, komplainnya ke kita, padahal tugas kita itu buat ngirim doang. Makanya gue perjuangin di sini. Dia juga untungnya sempet ngevideoin. Kalau nggak ngevideoin, tanggungnya pasti disalahin di dia lagi oleh perusahaan. Teman-teman, bagusnya di situ. Kadang-kadang customer yang emosian kayak gini, apa-apa disalahin ke driver, apa-apa salahin ke driver. Ya, iya sih, ibu-ibu selalu bener. Iya sih, ibu-ibu kan gak paham masalah teknologi, makanya jangan asal ngucap bu, jangan asal ngucap. Kita bukannya ngebegoin beliau, tapi kalau kayak gini kan kelihatan dia ngomel-ngomel kayak gini kan, ini nunjukin betapa begonya beliau gitu. Kegoblokannya kelihatan gitu teman-teman. Ya Allah, masalah kayak gini doang lah. Please lah, lo lebih cerdas lagi gitu. Kalau masalah lo ke aplikasinya, ke barangnya, lo komplain di aplikasinya. Lebih cerdas, jangan komplain ke drivernya, di kurirnya, jangan. Dan ini belum lagi, ini masih mending teman-teman. Tadi juga gue nonton video, mendengar berita tentang ini kemarin, udah lama, tapi gue masih pengen ngebahas juga. Orang acungin pistol kurir yang nganterin sepatu gak sesuai dengan yang dia beli. Ngancungin pistol nih kurir. Ya Allah, ini sudah salah keras kepala lagi, sama kayak ibu-ibu ini, sudah salah keras kepala lagi. Ya gue tahu dia marah karena barangnya tidak sesuai, tapi nggak bisa disalahin ke kurir juga. Please lah, yang lu permasalahin tokonya di Bukalapak, Tokopedia, di aplikasi tempat pembelian lu, bangke, bukan di kurirnya. Kurir nggak tahu menahu masalah itu. Please, lebih cerdas lagi, please. Oke. Jadi kayaknya segini aja dulu
komentar gue sudah cukup marah-marahnya. Ya, terakhir terima kasih buat teman-teman yang dengerin podcast marah-marah gue. Mungkin semakin bego, banyaknya orang bego di medsos, di kehidupan bakalan banyak juga gue bikin video-video seperti sotoy seperti ini, bukan nguapin emosi buat julid, buat marah-marah. Ya, kalau kalian mendukung apa pendapat gue silahkan kasih like, yang gak dukung dislike juga gak apa-apa. Silahkan kasih komentar yang mendukung, dan yang gak mendukung gak apa-apa, asal komentar yang cerdas. Buat mau nge-share silakan, supaya banyak lagi dengar, banyak lagi tercerahkan bahwa tugas kurir itu capek di jalan. Mereka bisa aja kecelakaan gagal nganterin barang lo doang, bisa aja mereka tabrakan, bisa aja mereka kehujanan, bisa aja motor mereka rusak di tengah jalan, dan bisa aja ban mereka kempes. Whatever, kita apapun lah bisa terjadi di jalan. Jadi lo lebih mikir secara rasional keadaan orang, mikir secara rasional lagi, jangan emosi lo aja yang dibenerin. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan channel Kelana Biru, untuk mendengar nonton video sotoy gue yang lainnya, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapat notifikasi saat gue bikin video-video baru. Terakhir, gue Rio dari Kelana Biru, dan ciao. Dun 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 dun.